Halo fans Garuda, kita ketemu lagi. Jadi kemarin kita habis nonton Indonesia kalah lawan China 2-1. Dan gue masih penasaran banget gimana caranya gue bisa ngasih jersey ke kalian yang ngikutin gue terus. Dan kemarin gue bikin pertanyaan, siapapun yang mau nanya gue, apapun yang pertanyaannya bagus akan gue kasih jersey. Dan ini mohon maaf banget, tapi banyak banget yang masuk ke reply gue. Jadi mungkin milihnya juga agak susah, tapi gue coba ngebahas secara umum uh, apa yang kalian tanya, dan juga gue coba lihat secara tactical analysis ya. Kemarin sayang banget kita kalah 2-1. Sebenarnya gue nggak berani ngomongin prediksi gue secara di Instagram, karena gue tahu gue akan memprediksi kita kalah atau draw. Kenapa? Karena gue lihat bahwa Indonesia itu dalam 2 permainan terakhir itu selalu bertahan ya. Jadi kita coba selalu bertahan dan juga selalu menggunakan inverted wingback. Dan hari ini kita menyaksikan hal yang hampir serupa. Meskipun demikian, kita hari ini main di 3-4-3 dengan 3 defensif, lalu ada 4 midfield, dan mencoba untuk memakai 3 penyerang. Meskipun seperti itu, kalau kita pengen melihat realnya, coba lo lihat pas pada saat kita kick off pertama kali, kita bermain seperti 5-2-3 daripada 3-4-3. Jadi memang wing itu memang ditarik ke samping. Nah, kalau gue lihat sistem Shin Tae-yong ini memang menarik ya. Gue sebagai pelatih, gue nggak bisa menyalahkan Shin Tae-yong. Jadi gue ngerti kekecewaan kalian semua, tapi sulit untuk menyalahkan seorang pelatih yang sudah membawa kita sampai sejauh ini. Kenapa? Karena gue ngelihat ada beberapa strategi yang sebenarnya coba diterapkan oleh Shin Tae-yong. Contoh, dia merotasi pemain. Nah, ini seperti yang teman-teman tanyain kan, kenapa sih dia ngerotasi pemain, kenapa backnya diganti, kenapa midfieldnya diganti. Jadi kita di dalam sebuah match, kalau turnamen itu beda dengan liga. Jadi kalau liga itu dia nafasnya panjang, artinya 1 tahun perjalanan dia akan menerapkan sistem yang hampir sama atau serupa dalam sepanjang tahun. Tapi kalau kita bicara turnamen itu nature-nya beda. Dari mana perbedaannya? 1, turnamen itu kita akan jauh lebih sering mengintip. Jadi kira-kira kemarin dia lawan Australia seperti apa, kemarin dia lawan Bahrain seperti apa, kemarin dia lawan Saudi Arabia seperti apa, itu betul-betul diintip. Mana starting line up yang sering dia pakai. Kenapa? Karena semakin sering kita bisa menebak gaya permainan lawan, ini akan semakin mudah ditebak. Nah, Coach Shin Tae-yong itu mencoba untuk merubah formasi agar tidak bisa ditebak, ya, agar dia tidak bisa ditebak skema permainannya. Ini penting. Kenapa? Karena setiap pemain itu, setiap pelatih itu ingin mencoba untuk memberikan kejutan-kejutan, ya. Sayangnya pemain-pemain timnas Indonesia saat ini sangat terpaku, atau banyak pemain yang memang terpaku pada posisi dia, jadi tidak terlalu banyak opsi atau fleksibel gitu. Makanya kenapa Coach Shin Tae-yong itu tidak memiliki banyak opsi. Ada yang membahas kita kurang kreativitas, itu sangat betul, tapi nanti akan gue bahas satu persatu. Nah, pertanyaan yang mungkin sering muncul di pertanyaan kemarin itu adalah, kenapa sih kok Coach Shin merotasi formasi kita menjadi seperti ini? Kenapa? Memang betul, gue menyayangkan rotasi pemain dengan pemain yang mungkin dalam level untuk Piala Dunia itu di bawah, ya. Gue langsung sebut aja deh. Gue tahu semua pemain timnas saat ini semua berkualitas, semua sudah jauh di atas rata-rata. Tapi ada beberapa pemain seperti, mohon maaf ya, jadi kayak Asnawi, Witan, itu kurang kreatif dalam membangun serangan. Jadi pada saat bola ke sana itu kurang bisa main switch play. Jadi kita nggak pernah nge-switch. Gue ngelihat Mads Hilgers itu betul-betul brilian. Dia pemain kelas dunia. Dia selalu mencoba untuk membangun serangan. Dia selalu coba menarik garis ke samping sehingga dia bisa creating space. Dan dia selalu nge-switch dan nge-switch ke Ragnar, ya. Jadi dia selalu coba nge-switch ke sebelah kiri padahal dia main di sebelah kanan. Nah, ini menurut gue bagus banget nih, Mads Hilgers. Ada yang bilang, itu kan kesalahan dia tuh, kenapa kita bisa bobol? Enggak, gue nggak nyalain Mads Hilgers. Tapi yang pertama gue bahas itu adalah rotasi pemain dulu. Penting nggak sih rotasi pemain? Penting. Jadi pemain itu harus dirotasi
dengan kemampuan yang minimal sama lah gitu ya. Jangan terlalu jomplang. Nah, kemarin rotasi yang dilakukan di sisi kanan, Witan dan satu lagi siapa, Asnawi, itu justru tidak membuat suatu kreativitas gerak yang seperti kita lihat pada saat melawan Bahrain. Gue juga menyayangkan kenapa si Malik Rizadi itu tidak dimainkan lagi. Itu gue juga menyayangkan. Kenapa Tom Hay tidak dimainkan sejak awal? Itu juga gue menyayangkan. Jadi sepertinya ada perasaan kita ini kayaknya akan menang gitu. Makanya kita menurunkan pemain yang mungkin agak berbeda dari yang Bahrain atau Australia. Itu yang gue sayangkan. Itu gue melihat. Jadi rotasi pemain itu adalah suatu hal yang wajar dalam dunia turnamen. Bukan liga nih ya, turnamen. Itu gue pikir itu wajar. Keputusan STY menjadikan Ridho cadangan itu udah kita lihat beberapa kali ya. Jadi Rizky Ridho itu menurut gue bagus, sangat baik. Meskipun beberapa hal kadang-kadang passingnya kurang, tapi secara postur, secara permainan dia bagus. Kemarin itu yang tidak kita lihat itu adalah Sandy Walsh. Ya, jadi Sandy Walsh diganti oleh Shane Patinama. Memang kacau banget sih. Rotasi dari Sandy Walsh ke Shane Patinama itu kerasa banget ya. Kerasa banget, dan daya dobraknya menurut gua kurang. Tapi itu gua lihat Asnawi dipakai itu coba untuk menutupi kekurangan pemain kita kemarin. Jordi Amat kan langsung diganti itu pada saat kita lawan Bahrain, dan memang gue dari awal ngelihat Jordi Amat itu kurang ya. Dia punya pengalaman tapi secara grip itu kurang. Jadi memang mau nggak mau dia harus diganti. Tapi kalau bicara kenapa Rizky Ridho itu dicadangkan, gini ya, gue nggak bisa menjawab secara pasti kenapa Asnawi yang dipakai, kenapa Witan yang dipakai, kenapa Rizky Ridho dicadangkan, kenapa Marcelino nggak langsung main. Itu gue nggak bisa jawab secara pasti karena setiap pelatih itu memiliki strategi masing-masing. Tapi satu hal yang gue bisa lihat dari STY ini sangat jago dalam counter attack. Dia selalu sabar dan bertahan, dan dia mencoba untuk melakukan counter attack. Ini yang menurut gue kadang-kadang permainannya agak gemes untuk dilihat gitu. Contohnya apa? Nggak ada kreativitas kan di lini tengah, nggak ada kreativitas di lini samping kan. Kita selalu mati di samping kanan kan. Dan itu udah dibaca oleh pemain-pemain lawan, tuh udah sangat kebaca. Jadi menurut gue sayangnya formasi yang kemarin diturunkan memang kurang efektif. Jadi apakah salah formasinya ataukah salah pemainnya? Menurut gue salah pemainnya. Jadi kalau kita bicara formasi, toh pada akhirnya kita kalahnya 2-1 ya. Kita bukan kalah 3-0, kita bukan kalah 2-0. Faktanya kita hanya kalah 2-1. Dan formasi di babak kedua cukup baik. Nah, tapi memang ada beberapa pemain yang menurut gue kacau banget ya, dan memang dia sangat ya kurang perform lah. Salah satunya itu adalah Nathan Chown itu nggak bagus. Kemarin bener-bener banyak banget movement yang nggak efektif, yang nggak memberikan opsi buat lini belakang, dan dia selalu passingnya ke belakang. Itu menjadi menjengkelkan. Kemarin gue lihat dia nggak building the attack, padahal Shin Taeyong itu pengennya nge-build up ke atas gitu. Itu contoh. Nah, jadi apa yang kemarin dilakukan oleh coach ini itu bukan eksperimen. Itu bukan sebuah eksperimen, tapi itu lebih kepada sebuah tactical strategi ya. Karena gue nggak yakin dia melakukan eksperimen dengan kondisi level kita harus lolos ke World Cup. Kayaknya nggak. Dia nggak melakukan eksperimen. Cuman taktikalnya nggak efektif karena ada beberapa pemain yang memang nggak bagus banget di babak pertama terutama ya. Nah, ada juga yang nanya apa mas 3 kesalahan strategi timnas lawan Cina. Kesalahannya adalah yang pertama gue lihat, gue tidak ingin menyalahkan coach Shin, cuman ini kita bicara secara kolektif ya, secara tim. Kesalahan yang pertama adalah kita nggak punya kreativitas. Itu yang pertama. Kreativitas kita sangat nggak bagus dalam membangun serangan, dalam membuat box to box, passing. Yang kedua, ini masalah game intelligence. Banyak pemain kita yang nggak bisa membaca pergerakan lawan. Jadi game intelligence kita ini kurang.
Game intelligence itu termasuk decision making, membuat keputusan di lapangan pada saat mereka mengoper, mempassing, banyak yang ringkih. Lalu yang kedua, banyak yang mencoba untuk shooting aja gitu. Dia emosi, dia shooting aja. Jadi ini udah kayak level ASEAN jadinya, bukan level Piala Dunia. Nah itu juga sempat kita lihat beberapa kali, baik itu Ragnar dan beberapa pemain lainnya. Kemarin tuh siapa ya, gue lihat lagi ya, yang dari sisi kiri itu ya. Itu dia nggak sabar, dia akhirnya dia bikin shot gitu. Dan itu menurut gue game intelligence-nya kurang. Jadi yang pertama, seperti yang gue bilang, kreativitasnya kurang, karena itu bagian juga dari game intelligence mentalitasnya kurang. Kemarin gue lihat kelihatan banget kita beberapa kali nervous ya dalam membawa bola, ngebangun serangan, nervous banget kelihatan tuh. Nathan tuh nervous, meskipun sempat bagus pada saat dia bermain di sayap kiri ya. Dia sempat wide ya ke sebelah kiri, dia sempat bagus, tapi gue rasa dia terlalu secara mentalitas bertanding dia belum strong gitu. Yang ketiga, ya menurunkan mix kualitas pemain yang memang secara mentalitas siap dan mentalitas masih setengah-setengah. Gue lihat kemarin Miss Hilgers tuh gue angkat topi banget ya. Terus Tom Hay itu gue angkat topi banget. Calvin Verdong ngeri sedap, itu bagus. Jay Idzes itu juga bagus menurut gue. Jadi menurut gue hanya 5-6 pemain yang memang mentalnya itu tarung. Selebihnya mereka masih mental harus belajar. Nah ini menurut gue mentalitas pemain juga menjadi masalah gitu ya. Jadi kalau line up itu bisa selalu berubah di tengah, nggak selalu fix pakem begini, nggak. Kalau pelatih bilang rubah line up-nya di tengah-tengah, itu sangat mungkin bisa terjadi. Gue sebagai pelatih akan melihat di 10 menit pertama, 15 menit pertama, 30 menit, baru 45 menit. Jadi setiap 15 menit itu gue akan selalu evaluasi dengan tim asisten pelatih. Gimana nih, ini efektif nggak? Belakangnya bagus nggak? Belakangnya ngepres nggak? Nah jadi seperti itu. Nah jadi kalau misalnya dibilang apakah ini formasinya udah tepat, formasi sama pemain dua hal berbeda. Formasi menurut gue it's okay, tapi line up-nya menurut gue wassalam. Jadi itu nggak bagus banget. Ada yang bilang bahwa ketika kita menguasai ball possession, build up berjalan tapi buntu di final third. Betul. Ya kenapa? Karena kita nggak punya kreativitas gitu. Karena pemain-pemain itu terlalu terpaku dan tidak memiliki kreativitas. Nah ini yang menurut gua harus sering banget dilatih, dan bedanya kelas pemain internasional dan level ASEAN ini seperti ini bedanya ya. Jadi perkara kemarin kita lebih bermain dominan, itu sayang banget kita tidak bisa memanfaatkan peluang. Jadi gue pikir kita membutuhkan striker yang betul-betul tajam. Kita membutuhkan striker, pemain sayap yang kreatif. Itu kita butuh pemain sayap dan striker menurut gue. Nah ada juga yang nanya sama gue, pernah ada pemain Indonesia yang diminta secara pribadi dimentorin? Belum pernah ada kalau pemain Indonesia ya. Jadi gue di sini biasanya banyak melatih pemain bule atau orang hitam ya. Mereka ada yang dimentorin. Apakah ada pengaruh dari ketidakmampuan ST dalam berbicara bahasa Inggris? Itu nggak terlalu banyak berpengaruh ya. Apakah babak pertama itu murni eksperimen rotasi atau memang murni strategi yang tidak jalan? Murni strategi yang tidak jalan. Menurut abang apa alasan coach STI menurunkan Asnawi dan Witan? Aduh gua nggak tahu apa alasannya deh ya. Mungkin salah satu alasannya adalah tidak ingin terbaca permainan oleh pihak lawan. Tapi menurut gua Asnawi dan Witan itu nggak bisa keep up dengan intensitas yang ada. Gue sih lebih suka si Malik ya, Marcelino tuh gue lebih suka sebenarnya. Mereka somehow mateng gitu, nggak gerusa-gerusu gitu mainnya ya, gitu. Mau bikin klub bola start dari awal SSB, any tips? Tips pertama gue adalah cari pelatih yang tepat. Karena produk lo itu adalah bergantung daripada mesin lo. Siapa mesin lo? Itu adalah pelatih lo. Jadi hati-hati dengan pelatih. Cari pelatih yang tepat, yang dia punya pengalaman, dia punya banyak pengalaman di lapangan. Tidak hanya dia turnamen-turnamen di Indonesia. Kalau dia pernah ada turnamen di luar negeri itu jauh lebih baik. Melawan tim dengan permainan low block, apakah taktik Indonesia sudah efektif atau kita memang butuh nomor 9?
Gua rasa kemarin kita nggak terlalu bermain low block loh bahkan, ya. Jadi kita nggak deep pertahanan kita. Gue nggak ngerasa bahwa pertahanan kita cukup deep karena kita nggak dieksploitasi juga oleh Cina. Bahkan Cina itu melakukan permainan counter attack yang sangat menarik tuh, bagus dan menarik. Dia sangat sabar, menunggu masuk perangkap karena mereka tahu kita selalu bermain dari midfield, ya. Kita selalu bermain dari tengah. Mereka nunggu itu dan mereka akan memanfaatkan dari sayap. Dia tahu kelemahan kita selalu ada di sayap. Jadi gue nggak lihat bahwa kita kemarin mainnya pakai low block strategi yang pertahanannya kita dalam, enggak. Justru kita mainnya wide di pertahanan, dan kita sekali lagi pakai inverted wingback selalu. Kenapa di match penting buat curi poin malah pakai pemain pelapis? Kagak tahu juga gue ya. Gue juga pengen nanya itu ke coach Sin gitu ya. Gue nggak, with all due respect, pemain-pemain Indonesia ini semua bagus-bagus, cuman menurut gue kita kurang punya data intelligence terhadap pemain lawan. Kenapa gue melihat seperti itu? Gampang deh. Cina itu pakai data intelligence banget, gampang ngelihatnya. Kenapa? Setiap kali bola itu udah ada di kita possession, dia selalu pressing. Ada satu pertanyaan yang menarik tuh nanti di atas ya, tentang out of possession. Jadi mereka pakai strategi out of possession. Ketika mereka Cina itu tidak memegang bola, mereka selalu press ketat sekali gitu. Tapi giliran mereka megang bola, mereka selalu bikin wide. Wah, itu keren banget. Itu menurut gue pelatihnya oke banget ya. Jadi gue nggak ngerti kenapa pakai pemain pelapis. Tapi ya kita sudah berusaha dan gue masih bersyukur kita kalahnya cuma 2-1. Apa perlu kita punya line up tetap dan utama yang dedicated? Iya, kita perlu. Jadi pemain utama yang memang kuat itu menurut gue perlu dipertahankan. Jadi kalau mau ada perubahan 2 atau 3 maksimal. Kita kemarin ada perubahan berapa ya? 4-5 ya kita ada perubahan. Jadi itu terlalu merubah situasi atau merubah alur tim jadi agak berbeda gitu. Gue nggak mau menyalahkan individu di sini karena bola itu adalah permainan tim. Tapi Nathan, Witan, Asnawi, waduh ini mohon maaf nih satu lagi nih, Ivar Jenner menurut gue kemarin kurang bagus. Ivar menurut gue kemarin aduh ampun, dia kelihatan banget gugupnya. Jadi kita harus cari orang yang punya mental kuat ya. Apakah keputusan untuk rotasi pemain pada saat pertandingan Bayern Cina sudah tepat? Yaitu tadi gue bilang rotasi itu hal biasa, strateginya nggak jalan. Gue mau nanya, udah bad mood gue nggak mau nanya, oke. Menurut Bang Oki, apa faktor penyebab kekalahan Indonesia melawan Cina? Mental, game intelligence, seperti yang tadi gue bilang, kreativitas kita kurang. Kira-kira faktor apa yang membuat Indonesia sulit membuat gol dari skema kerjasama tim, bukan luck? Perasaan Indonesia tuh jarang banget menangnya besar kecuali lawan Vietnam. Jadi kalau kita bicara level ASEAN, kita udah deh, kita nomor 1, King Indo nomor 1. Kalau kita bicara level Asia, mungkin kita masih top 10 lah ya. Tapi kalau kita bicaranya level dunia, kita masih kurang punya pengalaman dan mental bertarung di situ. Setujukah STY tidak kompeten dalam mengatur pemain-pemain Eropa yang berhasil ditarik masuk ke timnas? Bukan masalah mengaturnya sih, cuman kita nggak punya opsi yang lebih kuat lagi daripada apa yang ada sekarang ya. Beda kalau misalnya yang masuk itu bukan Eliano Reiners gitu, tapi kakaknya Tiani Reiners. Beda kalau misalnya yang masuk tuh Jero Riedewolf gitu ya. Jadi beda kalau yang masuk tuh Ian Madsen. Nah ini yang membedakan. Sekarang ini kita harus sudah bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi gue masih oke lah. Analisis transisi dari menyerang ke bertahan terutama saat kena serangan balik. Nah ini. Jadi menurut gue recovery play kita ini juga gue boleh bilang buruk. Lu lihat deh gol kedua kita. Ya. Lu ngeliat kan betapa kosongnya back pertahanan kita, kosong banget kan. Apa yang terjadi? Ada through ball dari sayap kiri ditendang, dia larinya cepat banget, akhirnya apa? Kita kebobolan. Kenapa bisa kayak begitu gitu. Jadi gue rasa recovery kita tuh kemarin jelek. Gue nggak mau nyalahin Messilgers. Menurut gue bukan dia, tapi ada pemain yang tidak menjalankan perannya di sisi itu. Nah, siapakah dia? Tadi gue udah sempat nyebut, gue nggak mau nyebut lagi. Ya,
Kira-kira alasan STY tidak menggunakan starting lineup yang sama seperti lawan Bahrain apa? Karena dia nggak mau ketebak. Biang kerok gol kedua siapa bang? Bang J yang telat naik offside apa Mes yang kejauhan? Kagak, bukan Bang J, bukan Bang J sama bukan Mes Hilgers gitu. Tapi formasinya, jadi bola itu kan kalau kita pakai 4-4-3, 4-4-2, 3-4-3, itu line low itu garis itu nggak boleh berantakan, ya. Jadi garis itu hanya boleh narik sedikit, turun sedikit. Kalau kemarin gua ngeliat itu udah kayak anak ayam overload gitu. Lu coba lihat sebelah gol kedua, sisi kiri itu kita ada hampir 6 orang loh, itu overload. Jadi itu kemana gak berantakan di situ, garis kita banyak ketarik, akhirnya meninggalkan gap yang sangat besar dan akhirnya kita keserang. Udahlah, gue nggak mau nyebut nama deh. Pokoknya bukan J, bukan Mes. Lu lihat sendiri aja. Gue sempat udah nyebut tadi namanya. Apakah kedalaman skuad timnas ini sudah cukup untuk bersaing di kualifikasi ketiga ini? Kita kebanyakan back ya. Dibilang cukup baik. Di tengah sama di depan kurang menurut gue. Kekurangan timnas Indonesia selama kualifikasi ini dan perlu diperbaiki apa aja Bang Oki? Wah, banyak banget yang gini. Setiap tim itu tidak ada yang sempurna dan masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita lihat 4 permainan terakhir kita mencetak berapa gol? Kita mencetak 4 gol loh ya. Waktu lawan Saudi Arabia kita mencetak 1 gol. Bahrain kita mencetak 2, Cina kita mencetak 1. Kita mencetak 4 gol. 4 gol dari 4 pertandingan. Artinya average-nya 1 gol per game. Jelek nggak? Nggak terlalu jelek juga. Tapi menurut gua kita harusnya bisa memanfaatkan. Cina tuh kemarin nggak main bagus-bagus amat sebenarnya. Jadi apakah masih banyak yang bisa diperbaikin? Ya itu, membangun serangan. Membangun serangan ini yang menjadi PR banget menurut gua sih. Ya apalagi ini kualifikasi World Cup ya. Ini beda banget dunianya. Kekurangan permainan kemarin di mana kira-kira coach? Ya tadi gue udah sempat bilang, mental, game intelligence kita ini memang betul-betul yang paling harus diperbaiki. Nomor 1 itu adalah game intelligence, ya. Kang, menurutmu faktor utama apa yang membuat Indonesia kalah lawan Cina? Ya tadi gue udah sempat sebut. Perihal skema taktik dengan Asnawi dan tanpa Asnawi apakah nampak berbeda? Ya beda. Lo lihat kan? Sering lepas bola, lu lihat kan cara ngebangun serangannya itu selalu sisi kanan, nggak pernah masuk ke switch ke sebelah kiri kan, paling kan ke tengah gitu. Dan decision making pada saat ngeoper ke Ivar Jenner itu menurut gua meng-create risiko lebih tinggi gitu. Jadi harusnya tuh mereka bisa mengukur atau Asnawi bisa mengukur resikonya kalau gua oper ke tengah tuh apa. Nah itu tapi udah kejadian lah. Anyway, dia harus belajar itu. Apakah tim analisis bisa menyampaikan ke pemain saat pertandingan berlangsung? Ya bisa. Itulah gunanya asisten pelatih. Dia akan selalu melihat lini per lini. Biasanya kita punya 3 asisten pelatih ya. Lini belakang dan goalkeeper ada, lini tengah dan lini depan. Itu semua biasanya kita lihat. Dan kita selalu nanya, gimana gitu. 5 poin positif dan 5 poin negatif. 5 poin negatif udah. 5 poin positifnya adalah 1, gue suka adanya Mes Hilgers. Menurut gue itu mantap. Gue suka cara bermainnya Rafael Struijk, Tom Hay. Jadi kebanyakan ya memang tim-tim kita sekarang sudah punya mentalitas bertanding baik. Gue masih percaya bahwa saat ini belum ada yang lebih baik dari STY saat ini. Ya STY melakukan kesalahan, itu adalah hal yang wajar dalam dunia kepelatihan. Tapi 5 poin positifnya lagi apa ya, menurut gua pertahanan kita sebenarnya menurut gua udah solid ya. Cuman lini tengah dan DM ini yang menurut gua PR. Lini tengah dan DM ini PR. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Selebihnya mungkin lu bisa pick up dari apa yang udah gua sampein. Coach, apakah tidak memainkan Tom Hay dan Eskiro di babak pertama adalah strategi yang tepat? Menurut gua nggak tepat. Menurut gue tidak tepat, tapi di sini kita main perang data intelligence. Mereka punya data, kita juga nggak mau ketebak datanya. Sayangnya yang dicopot dua-duanya, Tom Hay dan Rizky Ridho. Jadi harusnya satu di antaranya aja yang dicopot. Gue lebih prefer Rizky Ridho dicadangin, Tom Hay masuk daripada kayak begitu. Atau Rizky Ridho masuk, Nathan diganti, Tom Hay kemarin juga masuk.
Ya lu tau lah siapa yang harus diganti kemarin. Menurut gue Ivar Jenner kemarin nggak bagus mainnya. Coach, kalau He main dari awal dan Verdong main jadi gelandang serang, apakah Indo bisa menang lawan Cina? Mungkin. Verdong memang dia bermain seperti inverted wingback. Kalau He, itu dia, gue nggak ngerti kenapa He nggak main dari awal. Gue juga nggak ngerti kenapa harusnya dia main dari awal. Apa yang membedakan pertandingan Cina semalam dengan pertandingan Cina sebelumnya? Cina semalam dengan Cina sebelumnya. Gimana? Apa yang membedakan pertandingan Cina semalam dengan pertandingan sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kita lebih ngotot, kita lebih pressing. Kalau sekarang kita kayaknya agak ngeremehin, ya. Coach, gimana taktik formasi timnas melawan Jepang? Apakah defense atau counter attack? Udah deh, kalau lawan Jepang lu mendingan counter attack aja. STY itu jago di counter attack. Jadi gue percaya lawan Jepang ya minimal ada perlawanan lah. Kalau lu bilang menurut gue prediksi lawan Jepang menang atau kalah, ya kalah. Bukannya sombong gitu atau sok-sokan kita nggak mau bela timnas. Udahlah, realistis aja lah. Kalau kita lawan Jepang menang, kita harusnya menang lawan Inggris ya gitu. Jadi gue rasa kita kalah lawan Jepang, tapi jangan sampai kalah-kalah amat. Mudah-mudahan bisa dengan coach STY yang selalu main defensif, mudah-mudahan bisa nahan imbang. Apakah kita kedepannya harus bikin eksperimen formasi baru? Nggak perlu. Kita udah tahu formasinya mau apa. STY itu jago dalam counter attack, dia sabar di situ, tinggal masalah orangnya aja benerin, ya. Kenapa Cina nggak bisa nyamai level sepak bola Jepang dan Korsel secara budaya dan culture itu mirip? Wah, kalau lu mau bicara itu, ini jadi panjang bahasannya karena Jepang dan Korea Selatan itu mereka pembinaan di awalnya udah bagus banget. Cina itu ekosistemnya belum sampai sebagus Korea dan Jepang, ya. Dan ini gue lihat sendiri. Bahkan di Jepang itu ada klub grassroots Jepang yang mana isi semua pemainnya itu Jepang, dan kalau mereka bagus mereka kirim lagi ke Jepang gitu. Jadi Jepang itu udah pemikirannya maju banget gitu. Seandainya Indonesia bisa bikin gitu, ya gue mau lah bantu PSSI gitu. Di babak kedua, apakah Indonesia main dengan 4 back, coach? Terbukti efektif? Iya, betul. Kita lebih efektif dengan 4 back, tapi apa yang terjadi di lini tengah dan depan kagak efektif. Coach, possession kita 76% dan shot on goal kita 15/7. Apa PR yang harus diberesin? PR yang harus diberesin saat ini karena kita udah bicara World Cup kualifikasi ya. Syukur-syukur kita kemarin dapat Kevin Dix, ya, Kevin Dykes. Gua rasa kita butuh 1 gelandang serang atau striker. Ya, itu untuk jangka pendek ya. Kalau jangka panjang ya pembinaan. Kunci kemenangan Cina kesalahan fatal timnas ada nggak? Strategi terbaik. Iya, menurut gua kesalahannya tuh itu 4 orang kemarin nggak efektif menurut gua. Witan, Asnawi, Ivar Jenner sama Nathan. 4 itu nggak efektif. Gua nggak bilang mereka jelek ya, gua bilang mereka nggak efektif. Ya. Kapan ya timnas Indonesia punya ciri khas permainan? Sampai sekarang belum kelihatan. Ya ada, ciri khasnya adalah bertahan, ya, counter attack itu ciri khasnya. Gitu. Dari segi taktikal bagaimana cara membongkar pertahanan low block? Nah, Cina main low block, betul. Jadi kalau kita bicara low block itu defensifnya deep ke dalam, ya. Jadi mereka itu harus dirombak lininya. Jadi garisnya itu harus dirubah. Caranya gimana? Main wide. Kita kemarin sangat tidak kita kurang memanfaatkan sayap kita. Ya, jadi gue nggak ngerti juga kenapa Eliano Reinders kemarin kok nggak dipakai ya. Jujur gue memang bukan fans dia, dan gue juga ngerasa bahwa Eliano itu kurang masuk dalam permainan world class. Tapi ya gue pengen lihat dia bermain sebenarnya, karena kemarin waktu lawan Bahrain dia terlalu sebentar dan dia juga kurang efektif sih menurut gue. Kapan Kang Oki melatih timnas U20? Tolong sampaikan ke Pak Erick Thohir dan ke Pak Prabowo, mudah-mudahan ya. Coach, untuk gol pertama dari Tiongkok, kira-kira apa yang bisa dievaluasi dalam situasi? Yang pertama itu ngapain juga brother Senpatinama itu ngediemin bola gitu. Jadi brother itu harusnya kemarin buang aja, ngapain ditunggu-tunggu. Karena satu lagi, pada saat si Senpatinama itu salah, Asnawi Mangku Alam itu dia lompat, dia bukan ngeblok ya. Itu juga jadi masalah, dan pemain Cina itu kosong loh, beneran kosong, dan dia akhirnya bisa ngevolley. Itu dia masalahnya. Kenapa start Verdong sebagai LCB nggak sebagai LWB?
sampai pertandingan selesai. Well, dia main sebagai LWP sebenarnya kemarin, dia inverted kalau gue lihat. Tapi dia juga bermain sebagai LC. Sebenarnya Verdong itu badak ya. Sebenarnya badak banget menurut gue. Dan nggak ada yang berani lewatin Verdong. Gue mendingan lewatin Asnawi daripada Verdong ya. Tapi kemarin Messilgers ditaruh di sebelah kanan. Kalau lu lihat, dia wide ke samping. Gue nggak tahu ya apa strateginya. Cuman setahu gue dia main pakai inverted wingback. Jadi dia kemarin selain sebagai LCB, dia kemarin coba untuk bantu penyerangan. Lu ngeliat nggak Messilgers kemarin nyerang sampai ke depan? Coba lu lihat lagi di babak pertama, ngeri banget. Messilgers itu keren banget. Ya tapi sayang pemain kayak dia nggak banyak. Menurut Mas, STY salah strategi atau salah pemain? Nggak salah strategi. Strateginya menurut gue relatif lah. 2-1 kok kita kalahnya, bukan 3-0. Ya, jadi salah pemain lah. Kang Oki kaget nggak di timnas Cina ada Darwin Nunes? Hah? Apa tuh? Nggak tahu gue. Darwin Nunes HTC, gue nggak tahu. Selain salah line up, apakah formasi 4-3-1-2 Diamond Cina memang antitesis 3? Iya betul. Memang sebenarnya gini ya, mereka kan nggak tahu kita pakai line up-nya mau seperti apa. Cuman coba lo lihat dari 4-3-1-2 itu dia ngapain sih? Dia nunggu kan, dia counter attack kan. Jadi permainan counter attack mereka jauh lebih bagus dan lebih efektif daripada kita gitu. Ya, dan terbukti banget. China did really well. Dia punya game data intelligence yang sangat baik, makanya kenapa dia bisa menang kali ini. Seberapa jauh menurut Abang perbedaan kualitas lokal dan diaspora? Jauh banget udah, kalau itu jauh banget ya, titik jauh. Kombinasi back yang paling cocok buat serangan model Cina, kalau ada Kevin Dykes, Messilgers, Calvin Verdong, ngeri sedap. Itu sebenarnya udah solid banget. Untuk taktik timnas menurut Bang Oki gimana? Nggak efektif formasi awal apa gimana nih Bang? Nggak efektif. Kenapa Coach Shin suka sekali bongkar pasang line up? Enggak, gue dalam hal ini masih bela Coach Shin ya. Karena gue sebagai pelatih, gue juga selalu bongkar pasang taktik ya. Gue main sekarang udah 9 pertandingan ya, gue menang 6, kalah 2, draw 1. Setiap pertandingan ada kekalahan ya. Tapi menurut gue dia sudah berusaha lah, Coach Shin sudah berusaha. Memang jengkelin, lu ngapain sih pasang yang 4 orang yang gue sebut dibandingin Tom Hea atau Rizky Ridho? Ya udahlah, gue juga bingung gimana jawabnya gitu. Tapi dia juga pasti punya pemahaman juga tentang itu. Sehat Mas Oki, apa analisnya terkait penampilan semalam dan perbaikan apa ke depannya? Kita tuh betul-betul kurang kreatif. Game intelligence kita nih kurang bisa membaca gameplay, pattern of play. Gue nggak ngerti kita ini kemarin mau pressing, kita mau bertahan, semi bertahan atau pressing, kita mau menggunakan width, ya samping sayap, atau gimana? Yang jelas kemarin sayap kita mati, itu aja. Ngaco deh, sayap kita mati, kita pengen masuk ke tengah. Menurut gue nggak ada masalah kita mau pakai sistem yang nusuk ke tengah. Cuman orang-orang yang dipilih kurang efektif menjalankan itu, dan jadi kita harus memperbaiki kualitas permainan kita di tengah dan lini serang. Latihan dasar apa buat pemain usia dini, usia 6-8 tahun? Dribbling, passing, shooting, 3 itu. Dribbling, passing, shooting. Menghadapi tim Cina yang press atas selain gap lebar, apalagi untuk lepas dari press, menghadapi tim Cina yang press atas selain gap lebar, apalagi untuk lepas dari press atas. Jadi gini, kalau kita lihat kemarin ya, Cina itu jago dalam memainkan, iya betul, umpan-umpan atas gitu ya, apalagi untuk lepas dari press atas. Jadi kalau menurut gua ya, kalau buat mainin menguasai aerial duel di atas ya, kita harus punya pemain tinggi gitu. Dan kalau mau main aerial duel kita harus ke belakang ya, press ke belakang. Cuman kemarin gua ngelihat kita nggak terlalu ke belakang juga enggak. Ya kita sebenarnya narik ke belakang betul, meskipun bukan low block ya, tapi garisnya hancur. Jadi garis pertahanan kita itu nggak disiplin. Itu dia satu lagi, kita kurang disiplin, nggak disiplin. Kita betul-betul terdiktate ya, dictate itu apa sih?
ya dictate ya, kita dictate oleh permainan Cina gitu. Itu dia, kita nggak disiplin dan kita didictate betul. Tanggapan terkait passing dan kontrol ball kita dibanding Cina. Aduh, ya passing kita kemarin ada beberapa hal yang nggak bagus sih. Tom Hay keren, tapi ya kembali lagi ada beberapa hal yang menurut gue tuh kemarin bingung kenapa sih kita main ke belakang melulu gitu ya. Jadi pada saat kita mau nge-build serangan, kita ke belakang lagi, jadinya ketarik lagi gitu. Nggak apa-apa kalau pemainnya kreatif, tapi kalau nggak, menurut gue kacau. Kenapa Eliano belum dipercaya untuk mengisi posisi naturalnya? Karena skema permainannya nggak memakai winger gitu. Apa pertimbangan coach STY mempertahankan Asnawi? Nah, gue juga nggak tahu kenapa dipertahankan sampai menit segitu. Nggak ngerti gue. Harusnya jangan. Harusnya babak pertama selesai, goodbye. Jadi gue nggak ngerti deh. Kenapa ada rotasi di susunan pemain utama yang cukup banyak? Ya biar nggak ketebak maksudnya. Tapi ya kembali lagi kurang efektif. Kira-kira POV sebagai pelatih itu apa saja yang membuat starting selalu berubah? Kita mau menghindari ditebak sama lawan sih. Intinya kita mau menghindari bisa dibaca oleh lawan. Gitu. Satu, yang kedua mungkin salah satunya itu adalah alasan teknikal. Mungkin mereka capek atau lelah sehingga mereka butuh daya dobraknya di menit-menit terakhir gitu. Padahal lawan Cina momen dengan peluang paling tinggi dapat 3 poin. Kapan bisa buka khusus kepelatihan di Indo? Ya gue sih mau aja kalau ada yang request ya. Kan selama ini nggak ada. Perbedaan babak 1 dan babak kedua dari segi taktik jalannya permainan. Babak kedua itu kita mulai mencoba untuk membangun ini serang melalui Tom Hay. Itu cakep. Sayang masuknya terlambat gitu. Dan gue ngelihat Coach Shin itu mau melakukan overload di tengah ke atas. Jadi banyaknya orang untuk berkerumun di sana. Sehingga dia nge-press ke sana, dia mau main narrow di tengah gitu. Cuman ya kembali lagi kita kurang efektif. Rizky Ridho udah cocok nggak sih main di luar negeri? Ya cocok-cocok aja menurut gua. Tergantung liga berapa ya. Kalau liga Inggris Premier League belum, La Liga belum. Tapi dia bisa aja. Ya buktinya Marcelino kan dia oke kan. Bagaimana intensitas permainan dan transisi permainan semalam? Intensitas Cina keren, transisi Cina keren, transisi kita jelek. Coach, apakah ada kesalahan starting? Aduh, ya bukan kesalahan. Ya starting lineup ada kesalahan menurut gua. Formasi enggak. Skema perubahan taktik apa yang dilakukan oleh pelatih Cina? Itu, mereka bisa bermain di DM, mereka low block, mereka counter, mereka melebar kayak sayap mereka lebar, dan mereka selalu melakukan direct through ball ya. Dan mereka berhasil, gol kedua itu through ball. Apakah timnas Indonesia semalam layak untuk kalah? Layak. Memang layak. Untung aja cuma 2-1. Ya layak kalah, karena kita nggak bisa mengeksekut dengan baik. Menurut abang, apakah nggak masukin Ridho dan Hay dari awal? Ya betul, gue sih setuju Ridho dan Hay dari awal. Seperti apa respon STY setelah menelan kekalahan dari Cina? Gue nggak tahu. Responnya apa gue nggak tahu. Gue belum nelfon STY. Nggak, gue nggak tahu bener. Tapi harusnya dalam hal Cina lawan Jepang besok, dia harus lebih mawas lagi sih. Terutama di pertahanan dan di lini tengah. Bahkan di kandang sendiri Cina bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Yes, betul. Rotasi, tanggapan gue terhadap rotasi starting lineup kurang efektif. Apakah gue setuju kekalahan timnas karena coach STY rombak starting lineup? Bisa jadi. Permainan timnas sudah bagus, kenapa bisa kalah dengan Cina? Adakah faktor luck yang tidak keberpihakan? Kalau luck ya namanya juga bola ya, bundar, dia selalu ada di atas, kadang-kadang selalu di bawah. Tapi menurut gue ya itu kesalahan kita sendiri sih. Kang, kenapa strategi STY ini out of the box dari perkiraan masyarakat umum? Gini ya. Waktu kita lawan Australia, itu menurut gue hebat, kita nggak kalah. Kita dihajar habis-habisan. Tapi kita dapat angka. Nah, kita happy kan? Nah, sebenarnya kalau kita kemarin seri atau kita menang, mungkin kita nggak akan mempermasalahkan strategi STY kan? Jadi menurut gue, kembali lagi, ini adalah permainan kolektif. Syukur kita kemarin bisa hanya kalah 2-1. Dan kita masih di atas Cina. Tapi gue yakin next, gue yakin kita menang melawan Cina di kandang. Midfielder terbaik Indo masih Ivar Hay.
Hey ya, Ivar gue nggak tahu deh. Yang lain ini masalah chemistry baru setim dan strategi. Iya, ya chemistry belum kebangun dengan solid. Gue bilang juga udah mulai kebangun. Cuman masalahnya adalah mentalitas aja game intelligence. Apakah Indonesia cocok bermain possession based football seperti mas kemarin? Kemarin memang kita banyak bermain possession. Masalah possession itu nggak apa-apa, justru bagus, ya. Tapi yang masalah itu kenapa kita nggak bisa mengeksekusi, itu aja sih. Jadi nge-break lini lawan tuh kita masih belum efektif. Apa kendala tim Indonesia Kang yang membuat Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol? Iya, nggak efektif. Nggak punya pemain kayak Cesc Fabregas kalau di Inggris. Nggak punya pemain kayak Cole Palmer. Dan kita nggak punya Nkunku, kita nggak punya Haaland. Ya, jadi maksud gue gaya tipe-tipe pemain seperti itu kita nggak punya. Ya. Jadi kita masih, menurut gue masih mediocre, masih tengah lah. Out of possession Cina keren, nah betul. Nah ini dia, apa bisa style OOP dilatih di level anak non senior? Belum bisa. Jadi out of possession itu, ini pertanyaan bagus loh ini. Out of possession itu hanya bisa dilakukan kalau dia itu di tim senior yang memang dia sudah bisa melihat 11 versus 11. Tapi kalau 5 aside atau 9 aside itu masih belum terlalu efektif. Kita bisa mengajarkan teknik-teknik yang mengarah ke sana, seperti pressing, overlapping, underlap, dan sebagainya. Bisa, terus udah gitu high press itu bisa. Tapi secara maksimum anak-anak itu belum bisa. Tapi untuk U13 sampai U18 itu sudah bisa diterapkan. Apakah gara-gara percaya diri? Iya, betul. Gara-gara terlalu percaya diri, akhirnya kita kalah. Berapa besar peluang Indonesia finish di peringkat 3 atau 4? Kalau peringkat 3 enggak lah ya. Peringkat 4 kita masih ada peluang 30-40%. Ya. Jadi kalau kita menang lawan Cina, lawan Bahrain, lawan Saudi Arabia, itu aja 9 tambah 3, 12. Masih beresiko sebenarnya, masih beresiko. Tapi kalau kita bisa menang 3 itu plus 1 lagi seri aja. Jadi kalau kita bisa dapat 13, rasanya kita bisa masuk peringkat 4. Menurut Coach Oki setelah kekalahan Indonesia seberapa besar? Ya itu tadi 35%. Mau tanya untuk gol kedua Cina, menurut Bapak kesalahan individual dari siapa Pak? Aduh, tadi gue udah sempat ngomong. Ya itulah pokoknya udah gue sebut lah. Ya, lini di tengah kurang apik, DM kurang apik. Permain mendominasi namun sulit untuk menciptakan gol. Ya tadi gue dijawab. Kenapa backnya nggak berani ambil resiko tendang bola keluar? Nah itu dia, gue juga bingung kenapa. Kok malah pose Ninja Hattori? Ya gue pikir pose Pokemon. Gue juga nggak ngerti. Jadi kayak Charmander gitu ya. Nggak ngerti gue juga kenapa. Harusnya kalau gue jadi dia udah gue tendang aja keluar gitu. Gue nggak mau ngambil risiko. Nah itulah decision making. Itulah yang namanya game intelligence. Menurut Coach STF pelatih yang suka bereksperimen? Enggak. Dia bukan bereksperimen. Menurut gue dia itu memang mencoba untuk bermain-main games juga sama pelatih lawan. Kenapa Indonesia selalu bagus di babak 1 aja? Kemarin kita babak 1 jelek. Cuman 20 menit pertama loh bagusnya. Justru kita babak kedua juga lumayan. Jadi mungkin gue belum terlalu sependapat dengan babak 1 aja. Kadang-kadang kita malah telat panas sih gitu ya. Cara ngubahnya ya mentalitas. Kalau Messi jadi striker timnas, kita bakal tetap kebobolan duluan nggak? Enggak, kayaknya mungkin kita menang 5-0 bro. Tapi kita nggak punya Messi, ya kan? Ya mudah-mudahan ada lah nanti ya. Lebih baik cari pemain yang cocok dengan skema coach or coach ganti formasi sesuai pemain ada. Ini tuh dilematis sebenarnya. Kita punya strategi kan. Kalau gue punya, biasanya nih kalau gue bikin tim, itu gue ngeliat dulu gue tuh punya ramuan apa nih. Gue punya bumbu masak apa. Setelah itu gue mau masak apa, itu sesuai dengan bumbu gue. Nah, jadi kita itu kebanyakan para pelatih itu sangat bergantung juga pada skema apa sama sumber daya yang ada. Nah, kadang-kadang kita punya strategi, kita punya plan, tapi kan pemainnya nggak ada. Kalaupun ada, dia belum sekelas pemain dunia. Kalaupun ada pemain dunia, dia juga belum tentu mau, ya kan? Belum tentu mau ke kita. Jadi nggak gampang dalam posisi Indonesia seperti ini. Tapi kalau kita lolos babak kualifikasi ketiga, mungkin rame-rame memohon untuk masuk kali ya. Bung Oki, gimana tanggapan ini belakang timnas? Mantap. Yang sering dirotasi ya. Cuman ya kemarin ada kurang mantapnya sih ya.
Gue nggak tahu kenapa yang itu yang dipilih pemain lokal gitu. Bagaimana pendapat tentang taktik klasik kick and rush yang diterapkan oleh timnas Cina? Kemarin itu Cina itu bukan permainan kick and rush semata ya. Itu jadi gini ya. Kita sekarang udah nggak bisa lagi mengklasifikasi ini kick and rush atau gegenpress atau apa, total football. Agak susah sih ya. Justru gue lihat mereka itu, gue nggak tahu kenapa kemarin Cina semangat banget sih. Jadi meskipun ada unsur kick and rush di sana, memang ada sih unsur kick and rush di sana, tapi menurut gue Cina itu sangat efektif dalam menerapkan strategi yang dijalankan gitu. Jadi misalnya coachnya udah bilang nih, ya, kita akan ngepres nomor X, nomor 18 misalnya, atau kita akan ngepres nomor 20. Lu bikin nomor 20 itu out of possession, dia nggak bisa megang bola, sehingga bola bisa kita switch ke kiri dan sebagainya, lalu kita press dari sayap dan sebagainya. Nah, itu menurut gua jalan, karena kemarin itu Cina itu ketat banget ngawal kita. Lu ngeliat kan, Cina itu ketat banget. Nah, itu yang menurut gua game intelligence mereka betul-betul, gue yakin dia itu 5 hari berturut-turut nggak cuma training latihan kaki, training fisik, dia latihan data juga. Dia betul-betul mengamati orang yang bakal dia lawan gitu. Bisnis AI apa yang bakal laku di masa depan? Banyak sekali bro. Kalau bisnis AI topik lain, tapi kayaknya banyak banget. Gimana peran gelandang kita menciptakan peluang? Apa ada yang perlu dirubah? Ada, ya ada. Kita perlu cari pemain naturalisasi di gelandang serang, atau pemain box to box dan winger. Itu sih menurut gue, itu gelandang, winger itu kita butuh. Oke, jadi itu yang kemarin teman-teman pada tanyain, dan standpoint gue adalah gue tetap mendukung STY meskipun gue kesel dengan beberapa formasi yang kemarin ada. Sejauh ini memang namanya World Cup qualification tidak mudah, tapi gue masih punya harapan bahwa kita bisa meraih posisi 4. Mudah-mudahan posisi 4 masih bisa kita pegang, dan untuk next kita akan banyak bicara tentang taktik analisis lagi. Oke, terima kasih, sampai ketemu.